Kubu partai politik banteng gemuk dilanda pecah dukungan menjelang Pilpres 2024. Istilah Dewan Kolonel versus Dewan Kopral kian menghangat. Sebutan ini merujuk pada dua kubu pendukung loyalis, yakni Dewan Kolonel bagi pendukung Putri Megawati Soekarno Putri Puan Maharani. Sedangkan Dewan Kopral bagi pendukung Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang juga kader senior PDIP. Adalah Johan Budi Sabto Prabowo yang dulu dikenal sebagai jubir KPK dan sekarang kader PDIP yang mencetuskan kelompok Dewan Kolonel loyalis Puan Maharani untuk melaju sebagai Capres 2024. Johan Budi pun mengklaim Puan Maharani telah menyetujui pembentukan kelompok loyalisnya yang dibesut 12 elit fraksi PDIP di DPR. Bukan inisiatif dari mereka, namanya memang seperti itu, namun kan sebenarnya adalah bagaimana kita bisa bergotong royong dalam menjalankan tugas-tugas kepartaian, tugas-tugas fraksi dalam mensosialisasikan semua program ke lapangan dan ditujukan untuk internal. Tak mau kalah, loyalis Ganjar Pranowo pun membuat tandingan Dewan Kopral. Sebutan Dewan Kopral digagas oleh para relawan Ganjar Pranowo Mania. GP Mania mengklaim pihaknya siap menghimpun dukungan di lumbung suara yang banyak mendukung Ganjar Pranowo, diantaranya Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Berbeda dengan Dewan Kolonel yang diisi elit PDIP, Dewan Kopral akan diisi kaum prajurit atau kaula alit, mulai dari mahasiswa, guru, hingga petani. Namun, Dewan Pimpinan DPP PDIP tidak sependapat dengan pembentukan dua kelompok dewan dalam partainya menjelang Pilpres 2024. Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan tidak ada namanya Dewan Kolonel karena tidak sesuai dengan ADART partai. Bahkan menurut Hasto, Megawati Soekarno Putri pun kaget mendengar isu Dewan Kolonel. Nah, pertanyaannya, benarkah ada dua dukungan di dalam internal PDIP sendiri dan bagaimana dukungan-dukungan ini mempengaruhi soliditas dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan? Dan untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami sore hari ini di studio ada Immanuel Ebenezer, Ketua Jokowi, GP Mania maksud kami, dan juga lewat sambungan Zoom ada Henry Satrio selaku pengamat politik, dan nanti kami juga, atau kami saat ini juga mengundang Firman Tenri selaku Ketua Seknas Gema Puan Peduli. Mudah-mudahan Mas Tenri bisa bergabung ya bersama dengan Bang Noel dan juga Bang Hensat sore hari ini. Bang Hensat, sehat ya? Sehat, alhamdulillah, Fani. Tampak semangat ya Bang ya, menilik bagaimana situasi saat ini berkembang di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Tapi saya mau ke Bang Noel terlebih dahulu. Bang Noel, Dewan Kopral dibentuk kemarin ya? Iya. Isinya siapa saja sih? Kalau misalnya tadi Dewan Kolonel ini isinya para fraksi PDIP yang ada di DPR, kalau Dewan Kopral siapa aja? Dewan Kopral ini harus dilihat singkatannya dulu ya. Okay. Kopral ini Komando Perjuangan Rakyat Jelata. Nah, kemudian ya diisi oleh orang-orang atau komponen-komponen bangsa yang punya kepentingan terhadap pemenangan Ganjar untuk 2024. Ya isinya ya kayak kita-kita begini yang ingin memenangkan Mas Ganjar. Itu ada kaum buruh, mahasiswa, petani, dan ya pokoknya orang yang menginginkan Mas Ganjar lah. Oke. Kayak gitu kira-kira. Ada dari PDIP juga nggak turut gabung? Yang jelas banyak kan basis PDIP. Gitu. Secara struktural jadi, tidak ada kader memang. Kader ada? Ya karena ini bicara tentang Mas Ganjar, pasti mayoritasnya lah PDIP semua. Oke, ada gitu. berarti ya. Iya. Tapi yang katakanlah bukan di DPR seperti itu ya. Iya, memang tidak. Karena gini, Kopral ini kan sebetulnya bahasa kalau di PDIP itu marhain lah. Kalau kita nih Kopral ini kan Komando Perjuangan Rakyat Jelata, orang rakyat jelata aja ini. Itu atau kaum alit lah. Itu. Jadi ya kita punya semangat lah, semangat perjuangan bagaimana memenangkan Mas Ganjar. Apalagi kalau seandainya elit bisa membuat Dewan Kolonel, kenapa kita rakyat nggak bisa kan gitu? Itu jawaban-jawaban sederhana. Kedua, kita juga merasa terchallenge lah, merasa tertantang dengan adanya Dewan Kolonel ini. Karena kita lihat kalau komposisinya kan ada 3 jenderal ya, 3 jenderal dan 9 kolonel. Karena jenderalnya itu ada Bambang Pacul, kemudian Utut Adianto, kemudian Trimedia Panjaitan sebagai koordinatornya. Nah dari situ kita melihat bahwa ya udah
kita uji aja gagasan dan program mana yang bisa memenangkan dan menggolkan para kandidatnya. Kami sudah merasa tertantang aja dalam hal ini dengan adanya Dewan Kolonel ini. Jadi bentuk Dewan Kopral ini atau katakanlah Dewan Kopral ini adalah sebagai bentuk tantangan terbuka kepada Dewan Kolonel seperti itu ya, Dewan Kopral. Walaupun namanya sebenarnya mirip-mirip tipis ya, Kolonel dan Kopral walaupun ada singkatannya tersendiri. Bang Hensat, bagaimana Abang melihatnya? Apakah ini jadi salah satu katakanlah bukti konkret bahwa internal PDIP memang ada polemiknya tersendiri? Ya, itu kan sudah jadi rahasia umum, Fani, bahwa memang ada bukan polemik atau konflik lah ya, ada perbedaan pandangan tentang siapa calon presiden yang akan di. Halo. Bang Hensat. Baik, Bang Hensat masih bersama kami ya? Masih, itu bocor tadi, udah selesai belum? Monggo dilanjut, Bang Hensat. Jadi ya ada dua memang yang pendapat yang beredar di kalangan PDI Perjuangan gitu ya. Nah, ada Ganjar, ada Puan Maharani. Kemudian, tapi kalau kemudian kita bicara tentang Dewan Kolonel versus Dewan Kopral ini ya jadinya latah aja ini Dewan Kopral. Kata ada Dewan Kolonel, kemudian Bang Noel mendirikan Dewan Kopral gitu. Harusnya Dewan Kopralnya berdirinya dari awal gitu. Karena ini kan sekarang gara-gara ada kolonel kemudian bikin Dewan Kopral. Nah, Dewan Kolonel ini memang saya dengar terstruktur hingga anak ranting tuh. Jadi artinya di dalam Dewan Kolonel ini juga udah ada Dewan Kopral tuh. Bang Noel. Tapi sebetulnya yang paling menarik adalah bagaimana PDI Perjuangan menyikapi hal ini. PDI Perjuangan kan memang tegak lurus kepada ketua umumnya, dan selama ini kita lihat Bang Hensat, memang ada perbedaan perjuangan. Bang Hensat, mohon maaf saya potong terlebih dahulu. Gimana? Baik, Bang Hensat, mohon maaf saya harus terpotong terlebih dahulu karena kita harus azan, dan nanti kita setelah azan akan bergabung bersama, atau Mas Firman Tenri lebih tepatnya akan bergabung bersama kami di iNewsroom. Tetaplah bersama kami pemirsa. Suhu politik nasional semakin memanas meski pemilu 2024 masih sekitar 2 tahun lagi. Sebagian besar partai politik dan relawan sudah mengambil ancang-ancang dan manuver untuk memenangi pemilu 2024. Yang tak kalah menarik adalah perebutan untuk mendapat golden ticket yang dimiliki PDI Perjuangan. Setidaknya ada 2 nama yang berpeluang, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Keduanya memiliki prestasi dalam karir politik. Puan Maharani sudah menjadi Ketua Bidang Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat DPP PDI Perjuangan periode 2005 hingga 2010. Selanjutnya menjadi Ketua satu fraksi PDI Perjuangan DPR RI periode 2009 hingga 2012. Lalu Ketua fraksi PDI Perjuangan DPR RI periode 2012 hingga 2014. Kemudian menjadi Menko PMK periode 2014 hingga 2019. Dan juga menjadi Ketua DPR RI periode 2019 hingga 2024 mendatang. Sementara Ganjar Pranowo menjadi anggota DPR RI pada periode 2004 hingga 2009 dan pada periode 2009 hingga 2014. Lalu pada tahun 2010 hingga 2013, Ganjar menjadi Sekretaris Fraksi 1 PDI Perjuangan DPR RI. Dan sejak tahun 2013 hingga 2023 mendatang, Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di iNewsroom, dan tampaknya Mas Firman Tenri sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Saya sapa terlebih dahulu Mas Firman, Mas Tenri maksud kami. Selamat sore Mbak. Selamat sore, terima kasih telah meluangkan waktu bergabung bersama kami di iNewsroom. Tapi saya harus ke Bang Noel lagi. Bang Noel, sekuat apa Dewan Kopral ini bisa membuat Pak Ganjar nantinya akan diusung oleh PDIP? Gini, kita kan berjuang itu didasari oleh keyakinan, nggak mungkin didasari oleh pesimisme. Optimisme inilah yang membuat kami yakin bahwa Mas Ganjar ini akan diusung dan didukung oleh PDIP. Karena kita lihat bahwa Ketua Umum PDIP itu Bu Megawati ini bukan ketua umum yang baru atau ketua umum yang instan. Beliau prosesnya panjang sekali dari hasil perjuangan-perjuangan yang luar biasa kita lihat. Dan kedua,
PDIP akan mengambil sebuah keputusan yang memiliki atau tokoh yang memiliki elektabilitas dan juga suara gitu loh. Nah kita lihat itu ada di Mas Ganjar. Oke. Nggak mungkin ya saya minta maaf lah ya, kita lihat walaupun saya secara demokratik perempuan itu penting dalam ruang kosong demokrasi hari ini. Mbak Puan itu sebetulnya mudah sekali untuk menaikkan elektabilitasnya karena soal keterwakilan perempuan. Tapi kan kita sayang sekali sampai detik ini kok Mbak Puan sayang elektabilitasnya tidak naik terus gitu. Kecenderungan ya naiknya sedikit-sedikit tapi ya nggak apa-apa lah. Tapi sekali lagi ini bentuk penghormatan saya terhadap demokrasi. Mas Tendri kayaknya sudah megang sesuatu tuh untuk mengcounter omongannya Bang Noel. Mas Tendri? Puan Maharani presiden, Mbak. Tuh. Gimana Mas Tendri? Ini konsep kita untuk menjadikan Mbak Puan sebagai presiden. Jadi gini, tadi Noel katakan PDIP, ya kan? Berarti itu tanda-tanda bahwa Mas Ganjar kalah karena nggak ada tuh PDIP, yang ada PDI Perjuangan, itu yang pertama. Yang kedua, selamat sore buat kawan saya Hensat dan juga Noel gitu. Jadi kalau yang dikatakan tadi masih bias gender tentang Mbak Puan, berarti kita tidak mengalami kemajuan dalam proses demokratisasi gitu loh. Jauh-jauh hari Mbak Mega sudah mengingatkan tentang tokoh perempuan. Nyai Kalinyamat, di Sumatera ada Malahayati, ada Cut Nyadin, ya kan? Oke. Baik. Dan bagi saya Mbak Puan itu lengkap, dia sebagai tokoh nasional. Pertama, dia pernah menjadi eksekutor, sekarang legislator. Beliau juga dibekali dengan kemampuan lobby internasional sebagai presidensi International Parliamentary Union, ya kan? Dia bertemu dengan banyak ketua-ketua parlemen sedunia, membangun komunikasi politik, membangun diplomasi internasional. Nih, Pak Tendri, yang dibutuhkan bangsa ini pemimpin yang dekat dengan rakyat. Ini bukan persoalan jaringan internasional dan sebagainya. Tapi harus dipahami ada beberapa program-program kerakyatan dan program-program kebangsaan yang hari ini bisa dijawab oleh Mas Ganjar. Harusnya itu harus menjadi jawaban Pak Tendri sebagai relawan Mbak Puan, begitu loh Mas. Begini, dalam rakernas partai beberapa bulan yang lalu, di partai itu kan ada aturan mainnya. Ya kalau gitu gini, loh. kalau memang ada aturan mainnya, kenapa harus ada Dewan Kolonel? Noel, itu kan itu semacam semacam aktivitas politik. Dan kehadiran Dewan Kolonel pun ditanggapi serius oleh Mbak Mega dan Mas Hasto sebagai sekjen partai. Artinya, ya, publik maupun relawan yang mendorong Mbak Puan sama Mas Ganjar atau siapapun itu jangan reaktif gitu loh. Enggak ada yang reaktif gini Pak Tendri, kita tidak ada yang reaktif, tapi gini loh, seharusnya kelompok 12 elit ini harusnya patuh terhadap putusan partai, bukan ada semacam pembangkangan partai. Apa yang dilakukan 12 kader partai ini kan bentuk pembangkangan. Karena Mega kan bilang berkali-kali jangan ada manuver-manuver. Harusnya itu bisa dijawab Pak Tendri sebagai relawan Puan. Yang namanya kolonel di dalamnya, gitu dong melihatnya. PDI Perjuangan itu organisasi massa, dia bukan organisasi TNI. Nah, jadi tidak ada Dewan Kolonel di dalamnya. Kok nggak ada? Itu sudah diakui ada kok, gimana tidak ada? Atau jangan-jangan Pak Tendri tidak membaca situasi itu? Karena ini ada Pak Tendri harus bisa, jangan masuk gini, jangan ngebohongin publik lah. Ini kan lucu. Pas sudah mengalir kemudian itu diklarifikasi, tapi diiyakan juga, diklarifikasi juga, diiyakan. Akhirnya ada keputusan sekjen menegur untuk bahwa Dewan Kolonel itu tidak ada. Saya di beberapa kutipan oleh pers juga ditangkap bahwa saya mendirikan Dewan Sersan Mayor untuk Mbak Puan. Ada Dewan Sersan Mayor dan saya pimpinan Dewan Sersan Mayornya. Kalau Noel dengan Ganjar Dewan Kopral, saya Dewan Sersan Mayor. Tapi ini kan
lucuan aja Noel. PDI Perjuangan. Nggak gini, nggak bisa dong lucu-lucuan terhadap rakyat lah. Ini kan gini, ini kan pejabat negara, nggak bisa ngelucu dong. Masa mau ngelucu depan rakyat sih, nggak pantas lah. Wakil rakyat mau ngelucu. Kalau mereka mau jadi pelawak sekalian, jangan jadi pejabat negara, itu tidak baik. Noel jangan kemudian terlalu ditarik ke hal-hal yang nggak prinsipil. Justru itu hal yang prinsipil dong. Gimana nggak prinsipilnya? Masa wakil rakyat harus ngelawak? Gimana sih logikanya? Ya kan, kalau ada dewan jenderal, ada dewan yang lain, gitu. Ya. Dewan Kolonel sama Dewan Kopral. Oke. Iya, pisahkan partai dengan struktur-struktur yang tadi, gitu loh. Aha. Ini kan kreatif politik saja. Berarti jawabannya ada pembangkangan dong. Kalau kemudian Dewan Kolonel ada, ya kan, kenapa juga Noel bikin Dewan Kopral? Karena kita ngejawab tantangan itu. Loh, Kita iya. tertantang dengan Dewan Kolonel. Oke, Ya. berarti Dewan Kopral adalah katakanlah ini jawaban dari tantangan Dewan Kolonel. Kalau Dewan Kolonel sendiri apakah menerima tantangan dibentuknya Dewan Kopral seperti itu? Kalau dari Gema Puan sendiri, Bang Tendri. Bahkan begini, PDI Perjuangan dalam mengusung calon presidennya, di publik itu ada 2 calon. Satu Mas Ganjar, yang kedua Mbak Puan. Dan mekanismenya harus ditempuh. Ya. Sekjen sendiri dan Ibu Mega sendiri bilang, tunggu, ada mekanisme partai yang harus ditempuh, yaitu ketika Mbak Mega didampingi oleh Sekjen dan Ketua Partai PDI Perjuangan nanti akan mengumumkan secara terbuka, itu kan mekanismenya. Kalau Dewan Kolonel ini kan bukan mekanisme partai. Berarti melawan mekanisme partai dong. Pembangkangan dong. Berarti pembangkangan dong. Bukan kewajiban saya untuk menjawab, dan saya tidak Harus dijawab dong. persoalan itu ada Dewan Kolonel. Saya pikir, aduh, terlalu jauh lah membawa ke sana PDI Perjuangannya. Yang jelas dalam hal ini Mas Ganjar dan Mbak Puan itu masih terbuka lebar untuk diusung oleh PDI Perjuangan. Soalnya adalah kreativitas politik masing-masing dari para daihatnya. Ya. Noel, Baik, daihat. Mas Tendri, jadi singkat saja mungkin Dewan Kolonel ini serius apa tidak untuk membantu elektabilitas Bu Puan? Bercanda, kita dikatakan itu bercanda. Boleh Bercanda gimana? Tendri, Pak Tendri harus baca benar-benar. Itu tidak disanggah. Itu tidak disanggah oleh beberapa elit fraksi PDIP di Senayan. Jangan tiba-tiba diklarifikasi, jangan gitulah. Itu nggak baik. Itu jujur aja lebih baik. Jujur ke publik itu lebih terhormat lah. Pimpinan fraksi, ada pimpinan Dewan Pimpinan Pusat, ya, Mbak Mega sebagai Ketua Umum belum memberikan statement apapun. Oke. Mbak Mega Baik. Mas Tendri, Bang Noel akan pamit sesaat lagi. Mungkin dari Bang Tendri sendiri ada apa yang mau diomongkan atau apa yang mau disampaikan terkait dengan pembentukan Dewan Kopral ini? Begini, ada Dewan Kopral ataupun Dewan Kolonel, saya menganggap itu hanya kreativitas politik dari Noel dan Dewan Kopral. Katakan kreativitas politik fraksi PDI Perjuangan di DPR itu membuat Dewan Kolonel. Kan lucu-lucuan aja, Mbak. Kan partai itu bukan struktur militer. Kok ada Kopral dan ada Kolonel? Gitu loh. Baik. Jadi saya berkeyakinan, ya kan, bahwa semua akan berhenti ketika Iya, Mas Henry. Semua akan berhenti ketika masing-masing mendapat teguran dari partai. Ya kan? Ini harus nunggu ditegur dulu, Mas Tendri, katakanlah seperti itu. Ini kan cukup cukup serius. Kalau kita melihat komposisi dari Dewan Kolonel ini, isinya semuanya anggota DPR, fraksi PDIP, beberapa diantaranya merupakan petinggi dari PDIP sendiri. Ini juga merupakan salah satu, katakanlah, kalau masyarakat menangkapnya ini sudah serius mendukung, PDIP mendukung Puan Maharani sebagai capres. Oh, begini loh Mbak, itu kan anggota fraksi itu hampir tidak ada bedanya dengan kader partai yang lain. Hanya saja
kader-kader yang ditempatkan oleh partai yang kemudian sebagai anggota DPR sah-sah saja kan dalam improvisasi politiknya. Bahwa suara mereka itu mendukung Mbak Puan juga tidak bisa diabaikan. Karena apa? Anggota DPR ini kan punya konstituen di daerah. Mereka punya suara loh. Dan mereka tentunya akan didengar suara inputnya. Tapi persoalannya, meski yang mendukung Mbak Puan itu juga anggota fraksi, ya, anggota DPR, tapi mekanisme partai ada. Baik. Tidak ada bedanya dengan Noel mendukung Mas Ganjar. Sama posisinya seperti itu ya Mas Henry ya. Baik, Bang Hensat, saya harus tanya Bang Hensat, ini bagaimana Abang melihatnya? Posisinya kalau misalnya dibilang sama, ya sama gitu. Kalau misalnya tadi Mas Henry mengatakan anggota dari Dewan Kolonel, ya dianggap saja seperti warga biasa yang mendukung Puan Maharani sebagai salah satu bakal capres. Tapi begitukah Bang Henry melihatnya? Ya, saya sih melihatnya begini, Dewan Kolonel itu kan dibentuk oleh loyalis Mbak Puan yang ada di DPR RI. Kemudian apakah salah itu atau tidak? Menurut saya sih biasa-biasa saja, sah-sah saja, karena ini adalah bentuk loyalitas para anggota Dewan atau kader PDI Perjuangan yang berada di Dewan kepada sosok Puan Maharani. Tadi di awal saya katakan Dewan Kopral ini dibentuk dibentuk Mas Noel ini sebetulnya jadi terlihat latahan dari Dewan Kolonel yang ada gitu. Kalau saya sih melihatnya begitu gitu, karena ada Dewan Kolonel kemudian latah bikin Dewan Kopral, padahal kalau ditelaah lagi dari berbagai media, isi Dewan Kolonel ini itu sampai ke struktur partai di bahkan anak ranting gitu. Nah, kalau saya menilainya begini, antara Puan dan Ganjar ya, Puan Maharani ini memang anak ideologis PDI Perjuangan, sementara Ganjar Pranowo petugas partai dari PDI Perjuangan. Nah, bedanya apa? Banyak tugas-tugas yang diberikan kepada Ganjar Pranowo sebagai petugas partai yang di-backing oleh atau didukung oleh Puan Maharani dan Megawati Soekarnoputri, termasuk pada saat Ganjar memenangkan Gubernur Jawa Tengah. Jadi ada beberapa hal baik yang sudah dilakukan Puan untuk Ganjar Pranowo. Nah, kemudian selain itu saat ini Puan Maharani diberikan keleluasaan atau diberikan tugas oleh Megawati Soekarnoputri untuk melakukan safari politik berkomunikasi dengan partai-partai politik lainnya. Sementara Ganjar Pranowo diberikan tugas untuk di Gubernur Jawa Tengah. Nah, tadi menarik pertanyaannya, pernyataan dari Noel. Kenapa kemudian Puan Maharani masih elektabilitasnya masih di bawah Ganjar Pranowo? Kalau di survei Kedai Kopi, Ganjar 30, Puan Maharani 9,6%. Nah, karena Puan Maharani memang sebagai anak ideologis PDI Perjuangan, dia tegak lurus dengan aturan partai politik. Jadi sebelum Mbak Puan Maharani memutuskan atau mengumumkan bahwa siapa yang akan menjadi calonnya, ini Puan ini lurus-lurus saja, dia sebagai anggota DPR terus menjalankan tugasnya, tidak terpengaruh atau tidak curi-curi start, tidak melakukan pencitraan-pencitraan. Jadi dia lurus saja, makanya memang elektabilitasnya tertinggal. Tapi ini bukan karena tinggal Mas Henry ya. Saya melihatnya memang dengan kehadiran Dewan Kolonel ini asa seorang Puan Maharani itu lebih untuk memenangkan partainya dibandingkan Ganjar Pranowo yang lebih ingin memenangkan dirinya. Gitu ya. Tadi Mas Noel sudah beberapa kali tuh mengatakan Ganjar Pranowo ini disukai rakyat, terus saja dia ngomong tentang Ganjar Pranowo. Sementara apa yang dilakukan oleh sosok Puan Maharani itu dia lebih ke struktur partai, bagaimana partai politik ini bisa menang gitu ya. Nah, itu perbedaan signifikan antara sosok Ganjar Pranowo dan Puan Maharani. Kalau Ganjar bertarung saat ini demi dirinya nih, supaya dia menang dan dipilih gitu. Tapi kalau Puan, dia bertarung demi partainya. Dia menjalankan tugas dari ketua umum yang kebetulan memang ibunya. Nah, apakah kemudian sosok Puan Maharani tidak bekerja keras? Dia bekerja keras. Bahkan dia menjadi ketua DPR itu sebagai karena dia menerima suara terbanyak seluruh Indonesia, 404.000 kalau saya nggak salah.
Nah, coba yang ditampilin hasil lembaga survei Kedai Kopi. Jadi saya bisa menjelaskan kalau hasil survei yang lain saya nggak bisa jelaskan. Itu ada di kedaikopi.co sebetulnya. Nah, gitu Fani. Jadi memang Ganjar ini ya, kalau sampai kemudian dia tidak dipilih dan kemudian berani hengkang dari PDI Perjuangan, ya ini dia lupa kulit nih, karena dia sampai di posisi ini nih karena Megawati Soekarno Putri, bahkan Puan Maharani waktu itu jadi komandan pemenangan beliau di Jawa Tengah. Kalau sampai Ganjar kemudian tidak dipilih oleh PDI Perjuangan dan berani kemudian ya. Baik, Bang Hensat. Tapi kalau misalnya melihat elektabilitasnya saat ini, ya itu menurut saya elektabilitasnya Mbak Puan itu belum tinggi karena memang dia tegak lurus kepada aturan partai, dia tidak curi-curi start. Nah, kemudian kalau dilihat dari struktur partai yang saat ini bekerja untuk Puan, nampaknya memang hampir pasti Puan Maharani akan dipilih oleh PDI Perjuangan. Makanya tadi saya katakan kalau kemudian PDI Perjuangan tidak memilih Ganjar dan Ganjar berani keluar dari PDI Perjuangan, itu bukan saja mengkhianati Megawati Soekarno Putri, tapi pasti ada kekuatan besar yang menjadi backing politik seorang Ganjar Pranowo. Nah, sebetulnya dengan terkuaknya Dewan Kolonel ini lebih jelas sebetulnya walaupun tidak diakui ya selanjutnya gitu. Walaupun tidak diakui sebenarnya saat ini, kalau misalnya dibilang sama Pak Hasto sih katanya masih lucu-lucuan seperti itu. Nah, bukan lucu-lucuan, itu kan sebenarnya pergerakan internal partai yang memang dilakukan oleh para loyalis Puan sih sebetulnya. Yang kebetulan ada di DPR. Iya, jadi menurut saya biasa aja, namanya orang mau memenangkan jagoannya kan, boleh-boleh aja. Gitu. Baik. Mas Tendri, sekuat apa sih posisi Dewan Kolonel ini untuk bisa mendongkrak citra Ibu Puan ke depannya ya? Kalau misalnya kita melihat bagaimana elektabilitas yang beredar saat ini di berbagai lembaga survei, Bu Puan masih bisa dibilang ketinggalan dibanding calon-calon atau bakal calon yang lain. Ya, itu memang disadari betul ya oleh hampir semua struktur partai. Saya sepakat dengan Hensat tadi bahwa ini kerja simultan Mbak Puan untuk memenangkan PDI Perjuangan sebagai partai politik dan dirinya sendiri sebagai calon wakil presiden, kan begitu. Jadi saya tadi mengatakan di awal, demokrasi Indonesia Perjuangan itu juga tidak tutup kredibilitas politik mampu dilahirkan oleh siapapun, ya, baik oleh struktur partai maupun relawannya. Saya ini relawan loh Mbak. Setahun yang lalu saya mendirikan Sekretariat Nasional Puan Maharani Presiden. Dalam satu perbincangan saya ketemu sama Hensat di Bilangan Cilandak, ya Hensat sepertinya nggak yakin. Hampir 2 tahun yang lalu lah kira-kira. Tapi begitu saya meyakini bahwa memang satu-satunya kader yang paling mumpuni di PDIP adalah Puan Maharani, karena dia ideologi ya kan, besar dalam suasana yang benar-benar kita paham dan juga dapat poin-poin tersebut Mas Tendri. Tapi sayang sekali Mas Tendri dan juga Bang Hensat, ini durasinya sangat sempit, kita harus terpaksa dulu sudahi dialog kita pada sore hari ini. Tapi kita tetap harus mengawal, tetap melihat seperti apa dinamika yang berkembang terkait dengan pembentukan Dewan Kolonel dan juga Dewan Kopral ke depannya seperti apa. Masih berumur tidak lebih dari 2 kali 24 jam ya saat ini, 2 pilar dukungan antar sosok tersebut. Terima kasih sebelumnya Mas Tendri dan juga Bang Hensat atas waktunya. Sebelumnya juga ada Bang Noel yang saat ini terpaksa kita, atau katakanlah Bang Noel sudah pergi duluan karena ada keperluan yang lainnya. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih sekali lagi atas waktunya bersama kami di iNewsroom. Sampai jumpa lagi. Pemirsa, seorang hafiz Al-Quran asal Enrekang, Sulawesi Selatan tewas dikeroyok teman-temannya di sebuah sekolah di Sidoarjo, Jawa Timur. Saat lagi informasinya kami hadirkan.